Hari ini saya ingin menjelaskan bahaya fundamentalisme agama yang dibawa oleh Muriwali Yanto atau MYM. Setidaknya kita melihat bahwa Muriwali Yanto ini atau MY ini merupakan salah seorang fundamentalisme agama yang mengaku diri sebagai apologet reform dan sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya paham-pahamnya? Bukan orangnya, paham-pahamnya berbahaya, ya akibatnya juga tampilannya berbahaya. Yaitu karena ada beberapa hal yang memang keyakinan daripada apologetic reform ataupun yang mengaku diri reform ini, atau bisa dikatakan juga saya menyebutnya fundamentalisme agama reform ini, ada hal-hal yang sangat berbahaya. Salah satu hal yang paling sangat berbahaya daripada fundamentalisme agama ini adalah bahwa perasaan dirinya adalah yang paling benar. Kalau kita memperhatikan video-video dari Muriwali atau MYM, dia selalu menganggap diri paling benar, klaimnya absolut, yang lain itu salah. Ketika dia bicara tentang Katolik, dia katakan Katolik salah. Dan kata-katanya kadang-kadang kata-kata menghujat. Kata-kata yang tidak patut dikeluarkan seorang teolog. Dia katakan, kita tidak butuh Bunda Maria. Kenapa mesti begitu? Itu kan ada di Alkitab begitu. Kemudian dia serang segala macam juga. Mungkin alasannya karena diserang, maka dia menyerang lebih dulu. Ya ini juga tidak benar, karena kejahatan di bawah kejahatannya. Tetap saja dia lebih jahat gitu. Bahkan kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, yang membalasnya itu lebih jahat. Nah inilah yang tidak dipahami oleh Muri Walianto, bahwa ketika dia katakan dia apologet agama, dia ingin menyerang bahwa Patrice Allegro yang menghina Protestan, dia ingin membalas dengan caci maki, dengan kutuk-kutuk, maka dia lebih jahat dari Patrice Allegro. Nah inilah kesalahan-kesalahan daripada fundamentalis agama dari Muri Walianto ini atau MYM. Saya juga ingin menjelaskan apa sih ciri-ciri fundamentalisme agama ini. Fundamentalisme agama seperti Muri Walianto ini, dia merasa punya nilai-nilai yang paling baik gitu loh. Teologinya, doktrinnya, ini paling baik. Dogmanya paling baik. Tidak ada di seluruh jagat ini yang paling baik. Kita sering mendengar orang reform mengatakan begini, doktrin yang paling mendekati kebenaran, sebenarnya dia ingin mengatakan, doktrin yang paling benar, ya doktrin reform begitu. Ini kan lucu sekali gitu. Masa doktrin diklaim dia paling benar, memang dia sudah tahu seluruh dunia. Ini sama juga dengan teolog dulu, ada namanya Barth namanya, teolog terkenal yang besar pada abadnya ya. Dia katakan, menurut Bapak, apakah agama-agama itu, bagaimana pendapat Bapak tentang agama-agama lain, luar Kristen? Dia katakan agama-agama lain itu dari setan. Terus ditanya, apakah Bapak pernah mengenal agama-agama lain? Belum. Ini kan lucu gitu ya. Jadi iman ini jadi membunuh ilmu pengetahuan. Seharusnya kan kalau dia punya keyakinan benar ya dia belajar dulu lah, lihat dulu lah seperti ini. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Muliwai Yanto. Kalau perhatikan video-videonya, selalu dia punya klaim begitu. Dia yakin begitu. Dia katakan ini Alkitabiah, ini paling benar. Jadi dia kan menggunakan tafsirnya deduktif kan. Jadi dia sudah punya worldview. Nah, dianggap itu kebenaran yang dia pegang itu, tradisi itu yang jadi worldview-nya itu benar gitu. Dan kemudian dia katakan tidak bisa ada yang tidak bisa ada yang membandingkan dengan pemahaman itu. Dan ini lucu sekali. Dan sebenarnya dia sedang menyangkal doktrinnya sendiri, yaitu doktrin yang namanya sola scriptura. Jadi dia nggak paham apa itu sola scriptura gitu ya. Yang pikir dia baca Alkitab, dia sola scriptura. Padahal ketika dia buat pernyataan bahwa doktrin dia paling benar, ya dia sudah menempatkan doktrinnya di atas Alkitab, bukan sola scriptura lagi tuh. Jadi namanya Muri Walianto scriptura gitu kali ya. Seperti itu. Jadi sudah agak benar gitu ya. Kemudian juga dia selalu mengambil angkat nilai-nilai lama, reform gitu katanya. Atau institusio, Calvin. Dia kadang-kadang saya bertemu dengan banyak orang-orang yang demikian. Oh saya Calvinis. Terus saya tanya, berapa banyak buku Calvin yang kamu baca? Dia mulai ragu-ragu. Oh ini. Terus saya tanya, bagaimana kamu bisa membaca Calvin sebagaimana Calvin mengerti? Dia mulai bingung. Dia bilang, gimana sih ini? Orang merasa diri seorang teolog, reform, Calvinis, tapi dia nggak tahu kenapa dia jadi Calvinis. Dia baca sendiri juga buku-bukunya, dia tidak tahu kenapa bacaannya benar atau tidak. Kan tidak begitu. Tinggal asal baca, dianggap yang dia baca itu benar. Nah ini yang terjadi. Karena dia tidak menguji.
Cobalah baca buku, kemudian tulislah apa yang dia baca, terus bandingkan dengan para pakar yang membaca buku itu juga. Nah, baru kita bisa mulai menyadari keragaman dari penilaian-penilaian itu. Dan Mori Waryanto ini dia tuh punya nilai lama, jadi dia kalau dia katakan tradisinya itu tadi ya, doktrin dogmanya itu nilai-nilai lama itu yang diwarisi itu dianggap itu paling benar. Jadi buku-buku lama juga paling benar itu ya, yang ada seperti itu. Nah, ini saya juga katakan mirip juga dengan Patrice Allegro gitu ya. Jadi berbahaya juga kalau seperti itu. Nggak ada rasanya sebuah pengembangan-pengembangan pemikiran begitu. Dan nilai lama itu dibawa ke masa kini kan jadi lucu juga. Kalau kita melihat video-videonya apa Moriwali itu, Moriwali atau MYM, kita lihat dia sepertinya bukan lagi seperti manusia, dia seperti Tuhan, memaki semuanya. Sampai saya bingung juga waktu saya dimaki-maki juga. Pak Misar tegur, mengatok, tembul yang lain, tapi berani nggak tegur Dr. Stephen Tong? Itu kan gurunya dia sendiri, gitu kan. Yang dia yakini sebagai orang Reform. Saya disuruh negur. Saya mana suka menegur-negur orang kalau memang dia tidak perlu ditegur gitu kan. Ataupun seperti kalau videonya Moriwali kan memang dia salah gitu. Saya beringatkan gitu kan. Seperti ini sebagai seorang yang juga mungkin lebih berpengalaman lah dari Moriwali. Ya, tuh ya kan saya perlu nasihatin dia. Teologi kebablasan. Jangan dong bermain di medsos saja untuk meramaikan medsosnya dengan kemudian buat kontradiksi-kontradiksi. Saya tahu bahwa untuk medsos itu dilihat orang kan berkontradiksi. Nanti nasibnya sama dengan apologet-apologet agama itu yang kena pasal penistaan agama. Kan itu kan sayang sekali seperti itu ya. Bicara agama tapi garang gitu. Bicara agama tapi nggak bawa kesejukan gitu. Dan kemudian ciri-cirinya lain adalah keyakinan teologi itu paling sempurna. Jadi kalau lihat video-videonya Moriwali itu, dia rasa dia paling sempurna. Dia hanya dia yang paling benar gitu. Di seluruh dunia ini mungkin dia paling suci, paling benar gitu ya. Walaupun dia katakan dikuduskan, disucikan, tapi setelah dikuduskan, disucikan, dia merasa paling suci dari yang lain. Nah, itu kan lucunya. Pemahaman doktrinnya memang masih sangat dangkal gitu ya. Ya nggak tahu, guys, saya belajarnya di mana sih juga nggak ngerti gitu ya. Kemudian dia sangat legalisme. Ya, apalagi kalau kita lihat dia bertarung dengan Patrice Allegro, dia sangat alego, sangat legalis. Kemudian dia menyerang seakan-akan dia itu hukum sendiri. Patrice Allegro salah, dia hukum sendiri. Demikian juga sebaliknya, dua-duanya hampir sama itu. Dua-duanya merasa paling benar, jadi yang lainnya salah. Nah, itu terjadi. Dan kemudian biasanya ya apa namanya orang-orang seperti ini sangat eksklusif gitu, karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling tahu, merasa dirinya paling benar, bahkan lebih ngeri lagi, merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Karena paling dekat dengan Tuhan dia bisa kutuk siapa saja. Kan lucu ya, manusia itu kan hambanya Tuhan, bukan tuannya Tuhan. Kalau hambanya Tuhan, ya berarti kita kan semua sama hambanya Tuhan. Masa kita saling mengutuki gitu ya. Nah itu dia, saya juga beberapa kali digali, walaupun penelitian dia sangat lemah ya. Ya karena dia nggak mampu penelitian, kalau saya amati juga penggalian-penggalian dia asal-asalan gitu loh. Dia pun nggak mengerti tuh tafsir-tafsir dengan baik begitu ya. Ya karena mungkin biasa kan kalangan-kalangan apologet reform itu kan memang kurang belajar penelitian yang baik, kurang belajar tafsir dengan baik. Dia belajarnya adalah tentang dogma-dogma itu yang diindoktrinasi. Jadi Moriwali ini adalah korban dari belajar teologi yang diindoktrinasi. Jadi mengerikan memang, tampilannya mengerikan. Dia seperti Tuhan tapi bukan Tuhan gitu kan. Nah, ini mengerikan gitu. Tapi dia merasa dia melawan setan, tapi juga ya kita mesti hati-hati juga. Kok seperti ngamuknya sama-sama gitu. Kalau jahat balas jahat kan hanya dalam dunia kegelapan, dalam dunia setan yang ada. Kalau dalam dunia manusia kan tidak. Kalau manusia jahat dikembalikan untuk menjadi baik. Bukan dibalas dengan kejahatan, tidak bisa seperti itu. Nah kemudian ya tadi karena dia merasa paling benar, nilai-nilai lama dia pegang, dia legalis gitu, dia paling dekat dengan Tuhan, kemudian dia jadi sombong. Dan dia tidak mau belajar dari orang lain. Coba aja lihat, Moriwalianto itu tidak mau belajar dari yang lain. Dia merasa paling benar. Dia belajar dari orang lain juga dianggap dia menilai orang lain gitu ya. Nah, mungkin dia memang ya ilmunya nggak nyampe gitu. Padahal kan kita ini kan semua saling belajar. Karena kalau kita saling belajar kan kita bisa mengembangkan pemikiran. Jadi kalau kita tidak mau belajar dari yang lain, ya kita tidak banyak perkembangan pemikiran. Nah, orang-orang dari fundamentalitas agama ini sangat eksklusif. Nilainya paling benar, paling absolut, doktrinnya paling benar. Jadi dia paling tidak mau belajar dengan orang lain. Dianggap
orang lain harus belajar dari dia. Dan kemudian tadi saya katakan, karena dia pikir yang namanya belajar itulah transfer pengetahuan. Jadi indoktrinasi. Jadi dia selalu indoktrinasi, memakilah dengan segala macam, pokoknya memasukkan doktrinnya. Padahal indoktrinasi itu bukan proses pembelajaran. Dan bagi saya dalam dunia modern sekarang, indoktrinasi itu kejahatan. Karena memaksakan orang untuk terima apa yang dia tidak tahu, dia tidak cerna dengan akal budinya. Kan nggak benar. Ini bukan agama, maka itu banyak teman-teman dari sains tidak suka dengan agama. Teman-teman dari ateis harusnya tidak suka dengan agama. Kenapa? Karena tokoh-tokoh agama itu berpikir bahwa doktrinnya bisa diindoktrinasi ke yang lain, ditransfer. Padahal belajar agama itu adalah setiap orang mengkonstruksi. Itulah sebabnya siapapun yang mencoba menjelaskan tentang Tuhan, itu mengkonstruksi Tuhan oleh dirinya sendiri, itu akan berbeda pandangannya. Jadi perbedaan pandangan itu biasa. Karena perbedaan pandangan juga dipengaruhi dengan kuantitas pengetahuan. Itulah yang mengkonstruksi pengetahuan seseorang. Baik tentang Tuhan, tentang yang lain, tentang agama, demikian. Jadi kita mesti belajar gitu. Nah itulah saya katakan beberapa ciri dari bahaya dari fundamentalisme agama ya Muri Walianto. Saya berharap sih Muri Walianto lebih sadar gitu. Jangan hanya menggunakan medsos ini supaya jadi tersohor gitu ya. Karena dia bangga banget gitu. Ketika YouTube-nya menjadi ratusan ribu dia bangga banget gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Ya memang itu mungkin dia sedang cari pendapatan. Memang ya haknya dia sih dapat pendapatan nggak apa-apa. Tapi kan cobalah kita mendapatkan pendapatan dengan cara terhormat, cara-cara yang baik, mengajarkan yang baik. Kan ruang publik. Berilah publik itu kebenaran, berilah publik itu pengetahuan. Jangan publik diberikan hal-hal yang tidak benar. Selamat ya kiranya teman-teman yang mungkin ingin komentar kepada video saya tentang Muri Walianto ini atau MM, silakan tulis di chat saya. Benar nggak pandangan saya? Nah, pandangan saya tentang Muri Walianto sebagai yang saya katakan, saya labelkan lah ya, sebagai fundamentalisme agama yang berbahaya. Secara khusus dalam membangun dialog agama, kerukunan agama, kehadiran agama-agama dalam negara Pancasila. Terima kasih.